Nah ini penting kita tahu nih lah. Jadi kita beragama tuh jangan juga tatak sabakas ya, kita jangan karas. Nah kayak tadi cakapian membaca hadis yang tadi hanya sekadar modal terjemah aja, kada membaca syarah. Barang siapa kadada perkara ini yang termasuk dari agama maka dilarang. Ingat situ aja kada memahami syarahnya, kada membaca penjelasannya, iya kena karas benar tuh. Karas, maka karas sampai ke tahi-tahi. Nah ini ngalinya sampai ke tahi-tahi karasnya. Tahlilan kada boleh aja, kada ada di zaman Nabi aja. Padahal tahlilan itu banyak benar dalil yang mempayunginya secara umum. Coba di dalam tahlilan tuh ada membaca la ilaha illallah, disuruh ada kita membaca la ilaha illallah, banyak dalilnya. Baca tasbih, makanan pulang. Siapa yang memberi makan di situ? Orang yang bahajat, yang mungkin yang mampu. Nah, masuk dalam dalil at'imu ta'am. Nabi menyuruh itu beri makan. Nah, batu di situ ada membaca Quran, suruh ada baca Quran. Disuruh baku kumpulan silaturahmi disuruh ada banyak benar dalil yang mempayunginya. Nah, itu. Nah lain baku kumpulan badum, lain lagi kisahnya. Baku kumpulan badum, maka membawa bini, yang laki badum, yang bini menghitung buntut. Nah ini lain lagi kisahnya. Nah jadi jasidin maka itu diterima daripadanya, seperti memperbuat segala tempat sekolah, membuat tempat-tempat sekolahan, madrasah. Di zaman Nabi ada. Kalau ada di zaman Nabi ya ada. Madrasah ibtidaiyah negeri ada. Madrasah itu dia swasta ada di zaman Nabi. Tapi sekarang perlu tuh. Dan kada ada juga larangan untuk maulah tuh. Dan ada payung hukumnya. Arti payung hukum itu ada dalil yang mempayunginya. Maka gawi aja tuh. Ada apa-apa ulah sekolahan. Nah, walaupun di zaman Nabi kada pernah maulah sekolahan. Jadi mau dipadahkan seluruh bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat, habis banyak mana sesat kita. Maulah sekolahan tuh sesat tak? Padahal tuh amal jariah banyak benar anunya. Dan mengarang segala ilmu, maksudnya mengarang kitab. Kalau zaman Nabi ada mengarang kitab, sahabat mengarang kitab, ada kitab tuh satu aja di zaman Nabi, Quran aja. Lalu kenapa zaman sekarang ada kitab-kitab? Karena itu dihajatakan. Karena wah ini kita kada kau memahami Quran. Lain di zaman Nabi, sarah Quran itu Nabi seikungan. Jadi sahabatnya hendak memahami Quran cukup melihat Rasulullah, melihat gawian sidin, melihat hal sidin, mendengari ucapan sidin, itulah syarah Al-Quran. Kada perlu berkitab lagi. Kalau sekarang coba kan kita kada berkitab, langsung baca Quran terjemah, sesat dan menyesatkan. Udah mesti aku jangan kembali kepada Quran aja bungol aja kita. Pinanya bujur, pinanya padahal salah. Bukan Qurannya yang salah, cara kita memahaminya yang salah. Jadi mau hendak memahami memahami agama tuh jangan kita kembali kepada Quran, kembalilah kepada ulama yang paham Quran, itu yang bujur. Kembali kepada ulama yang paham Quran. Ulama ini berijtihad supaya kawa mudah lancar memahami Quran, lalu diulah kitab-kitab. Nah, ilmu-ilmu Quran kini. Nah, mula-mula kitab-kitab tuh zaman Nabi kada ada. Bid'ah tapi bid'ah yang baik. Dan memberi manfaat yang bangsa itu yang bersifat syariat. Kalau nya bermanfaat kada apa-apa. Itu perkara agama nih tuh. Dan segala bagai-bagai kebajikan yang tiada diperbuat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti memperbuat maulid Nabi, itu kada apa-apa aja sih Den. Mengadakan arti memperbuat itu mengadakan maulid Nabi. Berarti di zaman sidini sudah ada maulid Nabi lah, di zaman itu Kaspol. Itu kada bid'ah aja sih Den. Dan berdiri waktu sampai membaca kisah Nabi, yang berdiri asal
Nah, kada bid'ah jasidin sebab nintu napa termasuk memuliakan, ta'zim, menghormati. Nah, kita berdiri nintu dan diparanakan, arti diparanakan dilahirkan, arti diparanakan itu dilahirkan nabi yang diparanakan, yang dilahirkan itu dimuliakan sidin, kelahiran sidin. Nah, karena kenapa kita memuliakan kelahiran nabi yang diparanakan ini? Karena menzahirkan akan kesukaan kita nampakkan bahwa kita tuh katuju suka serta barang yang padanya daripada berbuat kebajikan. Nah, itu satu dulu lah. Jadi kita menzahirkan kahimungan kita lawan nabi, lalu kita berdiri. Nah, itu boleh jasidin. Serta barang, walaupun di zaman nabi itu ada maulidan tuh ada ya kalau. Nah, serta jasidin ada juga di acara maulidan itu barang yang ada padanya daripada berbuat kebajikan. Dalam acara maulidan tuh ada perkara-perkara yang kebajikan, yaitu kebajikan tersebut tertuju kepada segala fuqara. Nah, paninto dengan menjamu mereka itu, ya kalau jadi yang hadir dijamu makanan misalnya, bagus nih tuh makanan, termasuk bab memberi makanannya ada dalilnya, maka semuanya tiada ditolak di sini. Nah, cuma kena ada kena peraturannya. Maulidan ini jangan sampai kita mengadakan maulidan lalakian bibinian bergabung campur baur. Nah, kada pindah lagi mana bini seorang mana bini kawan, udah tahu lagi. Nah, tak salah nih tuh. Jadi ada peraturannya juga. Nah, bermaulidan sambil berruku jangan juga sambil berruku lah. Ada boleh sambil berruku bermaulidan, haram kaja makruh, berruku makruh, kada bangun haram, tapi sebagian ulama ada haram makan. Nah, maka itu jangan dicampur perkara yang baik memaulidan dengan perkara yang makruh. Itu maksudnya lah. Ya ada sampai orang yang berruku aja, kenapa aja menuruti perguruan aja. Nah, tak salah. Pak guru-guru kita tuh kayak guru sekumpul memang sini berruku, tapi kada pernah waktu acara maulid berruku. Jadi ada timingnya, timing on the street, ada timingnya, ada bisa sambil yang memang orang acara maulidan kita berruku di buncuk, jangan. Jadi ada timingnya, ada waktu-waktunya aja kita. Tetapi diberi pahala lagi mereka yang memperbuatnya. Nah, padahal zaman Nabi kada ada itu, tapi diberi pahala. Kenapa diberi pahala? Karena semuanya masuk di dalam dalil syariat. Masuk memberi makan, masuk ada dalilnya. Berkumpulan, bertamuan, silaturahmi ada dalilnya. Nah, ta'zim lawan Rasulullah disuruh, wajib hukumnya. Nah, dan qawaidnya, arti qawaid itu kaidah-kaidahnya. Nah, firman Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala dalil yang utama benar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apalagi mbah maulidan tuh, mbah tuntung maulidan itu nah surungi makan pulang batu diberi duit berataan pulang 1,5 miliar seorang. Nah, mah bagus benar gitu. Artinya, dan bertolong-tolonglah kamu oleh kamu atas kebajikan dan takwa. Itu diantara dalil tuh. Banyak kayak lagi dalil, mana mencari dalil banyak bener lah. Cuma ujar Habib Muhammad Al-Maliki, kita nintu mencintai Nabi kada perlu dalil sebenarnya. Kada perlu dalil. Jadi kayak pian tuh cinta lawan bini perlu dalil lah. Itu bini itu ya apalagi Nabi. Mencintai Nabi itu disuruh wajib hukumnya. Dan mana dalilnya aja mencintai Nabi hukumnya wajib. Nah, ini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kada beriman di antara kalian tersebut salah satu kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku menjadi lebih dicintai untuknya, min waladihi, melebihi anaknya, wa walidayhi, dan melebihi kedua orang tuanya, wan nasi, bahkan melebihi dari istrinya ajmain seluruhnya.
Nabi baucup jeung Nabi nyawa tuh cinta kada lawan bini lawan anak cinta. Nah kalau kecintaan nyawa lebih harat cinta lawan bini daripada cinta lawan aku, iman nyawa kada sempurna. Maka membangun cinta tuh disuruh. Di antara cara membangun cinta lalu mengadakan maulid-maulid tuh. Nah, supaya terdengar juga kisah Nabi, tahu juga. Sebab bila itu kada ditimbul-timbulakan, yang lain yang timbul. Nah, kisah bola yang timbul, cinta anak kita, generasi kita dengan bola, mencintai bola, menuntun bola lebih dicintainya daripada menuntun kisah Nabi. Nah, gara-gara apa? Banyak yang bola mang timbul. Paham lah pian? Nah, kada pangun salah bulan itu, cuma bila nyata cintai bola lebih ganal daripada mencintai Nabi, berdosa kita. Itu contoh bola, belum lagi yang lain banyak benar yang fitnah dajjal nih. Nah. Oh, sekeluargaan asik benar melihat yang di Mandalika dah. Oh, maksudnya. Wayah maulidan makam hambar guringan. Nah, kadalah luput. No, sekeluargaan. Yang di Mandalika semalam. Wayah maulidan. Itulah keadaan akhir zaman, luput keadaan ini. Gara-gara apa? Gara-gara kurang ditimbulkan sejarah-sejarah akhlak Rasulullah. Jadi dengan adanya maulid tentu kita menimbulkan, mengisahkan kembali kayak ini kelebihan Rasulullah, nah kayak ini kemuliaan mujizat Rasulullah dan lain sebagainya. Maka menumbuhkan rasa cinta di diri kita terhadap Nabi hukumnya wajib, karena mencintai Nabi hukumnya wajib, dan menumbuhkan rasa cinta kepada anak bini kita lawan Nabi hukumnya juga wajib. Nah, kita lihat ya hati kita lihat hati anak bini kita, ada kada cinta lawan Nabi? Ada, tapi gandal mana lawan cinta lawan duit? Nah, pulang diukur tuh. Bila masih tagandal mencintai duit, kada sempurna iman kita. Nah, itu anunya. Artinya tiada beriman seseorang daripada kamu hingga adalah aku Nabi lebih kasih kepadanya daripada anaknya dan yang memperanakannya, artinya dan kedua orang tuanya dan seluruh manusia sekaliannya. Riwayat Imam Muslim. Walhasil, nah hasil, arti hasil ini kesimpulannya. Bermula amal, ibadah, ketaatan, perbuatan yang tiada ada diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiada diperbuat oleh sahabatnya, apabila tiada menafikan ia akan agama, artinya agama kada menyalahkan, dan menyaksikan baginya, artinya menyaksikan itu membolehkan baginya akan perbuatan tadi, walaupun Nabi kada menggawi, sahabat kada menggawi misal, tapi agama kada menyalahkan, kada menafikan, dan menyaksikan, artinya menyaksikan membolehkan baginya oleh sesuatu daripada kawaid agama. Nah, dan segala dalilnya yang umum ada yang mempayunginya, maka yaitu diberi pahala atasnya. Nah, di garis bawahi, diberi pahala atasnya jasidin. Dinamakan ia bid'ah hasanah. Nah, jadi bid'ah itu kada sabarataan jelek, ada bid'ah hasanah. Nah, kayak kita tuh bersalaman misalnya sembahyang di zaman Nabi kada ada, tapi bagus kada itu? Cepet bagus kada dulu? Bagus saja asal jangan mengarasi. Artinya kan sama-sama bersalaman, jangan orang sembahyang disuruh bersalaman, jangan. Itu kan mengarasi, darahnya orang rukun aja kita gawe salaman dulu aja, jangan itu. Nah, orang sembahyang, orang hartan berdoa misalnya. Nah, kawan berdoa lalu kita menyurung tangan, jangan. Apalagi kawan kita ini bapijim, berarti sidin itu narannya Isra Mi'raj. Nah, asik lawan Tuhan, jangan digawil-gawil. Nah, tapi kawan kita tuh pindah pulingang, nah ayo aja wali selamat, nah kayak itu amun yang hotel pergi aja yang kayak itu bener, berarti kan Isra Mi'raj deh. Jangan digatil-gatil. Nah, itu caranya, cara bersalaman tuh. Paham napian? Guring kawan kita tuh guring, Isra Mi'raj maksudnya. Isra Mi'raj guring maksudnya. Silahkan sidin asik lawan Tuhan, jangan salaman dulu, jangan, biar aja. Kayak itu caranya.
Jadi ada adabnya bersalaman tuh, walaupun bersalaman tuh zaman Nabi kan berkeliling nggak ada kok. Nah, tapi bagus nih tuh supaya apa? Nah, supaya lebih mengikat silaturahmi narannya. Tapi ada peraturannya juga. Nah, jangan yang lakian bebenian bersalaman, jangan, karena bisa memilih. Jadi kaum ini menjenguk dulu melihat salah juga nangka itu. Dan yaitu nah bid'ah hasanah ini nah diberi pahala yaitu atas ittifaq ulama. Nah, ittifaq ulama atas apa? Atas sunnahnya di garis bawahina. Jadi bid'ah hasanah ittifaq, atau ittifaq itu sepakat ulama atas sunnahnya. Nah, siapa yang berucap ini mensyarahkan ini? Nah, ini Datuk Kasful Anwar, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam periode ketiga, yang ujar guru sekumpul sidin orang yang 100 atau 200 tahun seikung setelah Datuk Kalampayan, ulama besar, seorang mujaddid. Nah, sidin itu bila ke atas jangan kelihatan Lauhil Mahfuz. Ini Datuk Kasful Anwar nih bila jangan ke atas kelihatan Lauhil Mahfuz. Bila sidin ma'anu ke kantong ini ada taruh duit. Nah, kita kan nah kosong aja kita. Sidin itu ada taruh duit. Wah, karamat darannya itu. Banyak keramat sidin. Itu yang berucap orang yang melawan Rasulullah ya kudatan kada pernah tadinding dari memandang Rasulullah.